nyatakan dalam kehidupan kami berterima kasih Tuhan. Sungguh kasih yang sempurna Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau membuktikannya dengan Engkau sendiri yang rela datang ke dalam dunia ini, menebus kehidupan kami, orang yang harusnya dihukum oleh karena dosa. Tetapi Tuhan, oleh anugerah-Mu, Engkau rela menjadi manusia dan mau menebus kehidupan kami. Inilah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa, bahwa kalau Tuhan sudah mengerjakan yang terbesar dalam kehidupan kami, maka hal-hal lain pun Tuhan kami percaya Engkau mengerjakan yang baik juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga sungguh kami dimampukan untuk memahami, dan tidak hanya sekadar memahami, tetapi juga dimampukan nantinya untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sungguh suasana yang sangat menyenangkan dan hangat pada malam hari ini. Boleh bersama-sama dengan keluarga Uda. Ya, di tempat ini juga ada Lisa di sini, dan kita akan bersama-sama memperkenalkan nama dulu, Los ya. Baru muncul soalnya. Perkenalkan, nama saya Ganda Delok Saribu, sering muncul di YouTube-nya GKT Gloria Cakranegara. Ini keponakan saya, saudara. Namanya Ganda ya. Ya, Instagramnya di sini ya. Tolong nanti bawa editingnya. Oke, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 77 ya. Sekarang merenungkan Mazmur 77 biasanya berurutan ya Mazmurnya. Ya. Ya, sekarang kita sudah sampai di perenungan Mazmur 77. Ya. Oke, kita mau bacakan secara bergantian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku. Bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi getar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru gemuruh-Mu mengelinding. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melaluimu ke air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Oke, amin. Kita bisa melihat ya dalam bagian ini bahwa Asaf yang menuliskan Mazmur ini, kita bisa baca di ayatnya yang pertama tadi dan sampai ayatnya yang ketiga, Asaf dalam bagian ini sedang mengalami kesusahan dalam kehidupannya.
Kita tahu kalau di Mazmur 76 juga Asaf juga yang menuliskannya, dan dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan yang cukup banyak digumulkan orang akhir-akhir ini adalah, apakah orang yang dekat dengan Tuhan bisa mengalami yang namanya kesusahan hidup? Ya. Dan memang pertanyaan ini agak sulit untuk dijelaskan, karena bukankah orang yang dekat dengan Tuhan harusnya juga Tuhan menjauhkan dia dari mara bahaya dan dari kesusahan hidup. Tetapi dari bagian ini kita bisa lihat seorang Asaf yang dekat dengan Tuhan. Dia pun mengatakan, pada hari kesusahanku. Dia sedang alami kesusahan, tetapi kita bisa lihat yang dia cari bukan orang lain, yang dia cari bukanlah hal-hal lain, tetapi yang dia cari di dalam bagian ini dikatakan adalah dia mencari Tuhan dalam kehidupannya. Dan ketika dia mencari Tuhan, mungkin permasalahan hidupnya tidak langsung selesai. Bahkan ada titik di mana dia merasa, kok Tuhan sepertinya tidak bekerja dalam kehidupannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengingat Allah. Ketika dia mengingat Allah dan segala kebaikannya, itulah yang pada akhirnya menguatkan dia. Jadi rekan-rekan semua, mengingat akan segala kebaikan Tuhan ini begitu penting untuk kita lakukan. Ada kalanya dalam kehidupan kita ini kita alami masalah yang begitu berat ya. Pandemi ini yang dekat dengan kehidupan kita sudah banyak menggoncangkan iman anak-anak Tuhan. Tetapi melalui perenungan Mazmur Asaf pada malam hari ini kita diingatkan bahwa kita penting mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat segala apa yang Tuhan kerjakan, bahkan tadi di dalam bagian ini tadi dikatakan, Asaf bahkan mengingat bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan kebaikan yang paling besar, Dia sudah selamatkan kehidupan kita, itu harusnya menolong kita bahwa Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Amen. Bahkan di dalam kesusahan sekalipun, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bertumbuh melalui kesusahan hidup. Mungkin hari ini yang lagi nonton renungan ini, Mesbah Keluarga ini sedang alami satu beban berat dalam kehidupannya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Saudara yang menonton ini, bahwa Tuhan ada bagi engkau. Amen. Dan Tuhan sudah buktikan itu. Dia menyatakan kasih-Nya yang begitu besar itu melalui kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib untuk engkau, untuk kita semua. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita sedang alami kesusahan hidup, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kalau dalam keadaan kita yang paling lemah saja, yaitu waktu kita berdosa, Tuhan mau menyelamatkan hidup kita. Apalagi di dalam kesulitan-kesulitan hidup yang firman Tuhan katakan sebenarnya tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Mungkin ada yang mau sharing, dapat berkat sesuatu dari Mazmur 77 ini untuk memberkati juga rekan-rekan yang lain. Nah, kalau di ayat yang ke-21 itu dikatakan, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba. Kalau sampai hari ini Tuhan menuntun kehidupan kita, ya membawa kita kepada jalan-jalannya, itu menurut saya suatu berkat yang besar. Kita butuh sekali tuntunan Tuhan. Kalau tanpa tuntunan Tuhan, wah, benar-benar kacau lah ya hidup ini. Makanya kenapa kita benar-benar harus membawa keluarga kita masuk di dalam mesbah keluarga, supaya kita, artinya bahwa supaya kita, yang menuntun kita itu adalah Tuhan melalui firman-Nya. Ya, Alkitab ini kan adalah perkataan-perkataan Tuhan, menjadi tuntunan bagi kita hari demi hari apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan itu. Jadi ayolah hari-hari ini jangan kita hanya berpikir ketika saya bergumul, kemudian saya meminta sesuatu, berharap Tuhan memberkati secara materi, secara apalagi ya, makanan dan minuman dan semua yang dibutuhkan. Enggak, itu yang menurut saya nomor satu. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti menyediakan. Seperti yang dikatakan Ganda tadi ya, bahwa kita nggak perlu takut. Karena pertolongan Tuhan tuh pasti ada bagi kita. Karena tidak akan melampaui kekuatan kita.
ya masalah yang ada itu, pencobaan-pencobaan yang ada tidak akan melampaui kekuatan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan berikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjalaninya. Dan saya percaya ketika kita dalam Tuhan, maka kita akan menjalani masalah itu dan kita keluar sebagai pemenang. Ya, intinya bahwa kita harus dituntun sama Tuhan dulu, supaya kita keluar dari masalah itu menjadi pemenang. Jadi ayo hari-hari ini kita harus minta tuntunan Tuhan supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah mengambil keputusan dalam hidup kita ini. Amin. Ya, gimana? Kalau dari saya ya, dalam mengikut Tuhan itu bukan berarti kita tidak pernah memiliki masalah ya. Justru ketika kita mengikut Tuhan, memutuskan untuk mengikut Tuhan, di sanalah ya kita menemukan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus, ketika mereka punya masalah, mereka itu justru tetap gitu di dalam kesesakan mereka tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali ya, pada ayat 3 dikatakan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Ini yang penting bagi kita, orang-orang yang mengikut Yesus ya. Sekalipun kita mengalami kesesakan dalam hidup kita ya, yang harus kita lakukan itu adalah mencari Tuhan. Saya ingat kesaksian kehidupan Yosafat ya, pada waktu pemerintahannya, ketika Yosafat hendak diserang oleh satu kubu yang besar. Pada waktu itu Yosafat takut ya, itu manusiawi. Dia takut, dia mulai berpikir, aduh ini gimana gitu ya, dia mau diserang oleh satu kubu yang besar. Tetapi Alkitab mencatat bahwa sekalipun Yosafat takut, tetapi yang menjadi keputusannya adalah dia mencari Tuhan pada waktu itu. Dan itu adalah sikap dan respon yang benar gitu ya. Jadi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, ayo mari kita senantiasa tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Gimana sih caranya supaya kita nggak mengeluh terus dengan keadaan kita? Jawabannya ada di ayat yang ke-12 ya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ada banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ada sampai sejauh ini, itu semua karena Tuhan. Jadi ayo mari ingat ya, semua perbuatan-perbuatan ajaib dalam hal-hal kecil apapun yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Itu yang membuat kita selalu memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur dan selalu bersandar kepada Tuhan yang adalah penolong kita. Mungkin itu saja. Makasih. Dari Om. Dari Papi. Ya, memang di sini kita perlu selalu mengingat ya, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan bahwa aku hendak mengingat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan gitu. Ya, ingat Bapak Ibu ya, mungkin setiap saudara-saudara yang mendengarkan channel ini, ya kita bisa sampai saat ini, detik ini, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena usaha kita, tapi semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, maka itu firman Tuhan malam hari ini diajarkan untuk kita selalu mengingat setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita selalu mengingat setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka itu juga ada ucapan syukur yang muncul dan meluap dari hati kita yang paling dalam. Ya, itu yang mungkin bisa Papi bagikan. Ya, gitu ya. Jika harus mengingat kebaikan Tuhan ya, nggak boleh ngeluh. Oke. Yuk Abang Nanda pimpin di dalam doa. Makasih Tuhan. Jadi terakhirnya doa. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan firman yang baru saja kami baca dan kami renungkan serta kami sharingkan ini juga boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Dan juga rekan-rekan kami juga yang mendengarkan mesbah keluarga ini, mereka juga hidup mereka boleh terus dimampukan oleh Allah Roh Kudus untuk senantiasa mencari Tuhan di dalam segala kondisi kehidupan mereka, entah saat suka, entah saat duka, dalam kondisi apapun ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, mereka juga boleh senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan mereka. Pemeliharaanmu yang sempurna itu biarlah senantiasa memampukan mereka untuk tetap mengucap syukur dan semakin hari semakin kagum kepada Allah yang memiliki kehidupan. Kami saat ini berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk segenap keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan juga yang senantiasa memimpin dan memelihara kehidupan mereka di dalam segala hal yang mereka pun sedang gumulkan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan juga memampukan mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan, karena segala kebaikan yang Kau nyatakan bagi keluarga kami, biarlah itu menjadi sebuah kekuatan untuk mereka boleh senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupan mereka. Mungkin masalah berat boleh menimpa,
mungkin cobaan hidup boleh terus datang, Ya. tetapi biarlah senantiasa mereka boleh terus mengandalkan Engkau dan terus berharap hanya kepada Engkau yang sudah menjamin kehidupan mereka, Yes. bahkan memberikan jaminan keselamatan bagi Ya. mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Kami saat ini juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Ya. Kami percaya bahwa Engkau juga Tuhan pelihara kehidupan mereka. Amin. Engkau juga Tuhan senantiasa ada bagi mereka dan Ya. senantiasa memampukan mereka melalui masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Ya. Sehingga sungguh Bapak, sekiranya mereka sedang dalam kondisi tertekan bahkan tergoncang imannya, Ya. kami percaya Engkau yang menguatkan mereka Amin. dengan mengingat segala hal yang Kau sudah kerjakan dalam Ya. kehidupan mereka. Mereka tetap teguh di dalam Engkau dan Benar. senantiasa mengiring Tuhan sampai seumur hidup mereka. Amin. Saat ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan yang hari-hari ini yes. berduka karena pandemi yang semakin hari semakin dalam keadaan memburuk. Kami berdoa untuk pemerintah khususnya yang sudah menerapkan untuk PPKM ya Tuhan, untuk Jawa dan Bali. Ya. Biarlah ini boleh menjadi kebijakan yang baik untuk menekan laju penularan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa tolong juga masyarakatnya untuk mereka boleh memiliki kesadaran yang sungguh untuk menaati ya Tuhan setiap kebijakan pemerintah di dalam rangka menurunkan laju penularan COVID ini Tuhan. Ya. Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan ya Tuhan. Kami bersedih mereka berjuang sekuat tenaga ya Tuhan. Bahkan sudah ada di antara mereka yang Tuhan sudah panggil karena perjuangan mereka. Kami mohon kuatkan senantiasa tenaga Dalam nama kesehatan ya Yesus. Tuhan. Ya. Engkau juga berkati ya Tuhan untuk mereka punya kekebalan tubuh yang baik Amin. di dalam mereka berjuang Ya. merawat setiap pasien yang sudah positif. Ya. Bahkan untuk setiap sarana dan prasarana yang diperlukan ya Tuhan, setiap ruangan rawat inap, setiap kasur, setiap kebutuhan untuk oksigen, kami percaya Tuhan juga membukakan jalan keluar. Ya. Sehingga sungguh Bapak, setiap pasien yang sudah positif mereka juga boleh Tuhan pulihkan dan mereka boleh juga. Amin. Terima kasih Bapak di surga untuk segalanya. Kami saat ini juga mengingat akan segala pelanggaran dan dosa kami di hadapan Tuhan. Oh, Kami menyadari Tuhan, kami manusia yang masih bergumul dengan tubuh daging kami ini Tuhan. Kami mohon pada Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan segala apa yang kami sudah lakukan, kami ucapkan, kami pikirkan, bahkan di hati kami penuh motivasi yang tidak baik. Kami mohon Tuhan, ampuni kami. Dan ajarlah kami senantiasa untuk tetap berjalan di dalam Tuhan. Dan senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam Tuhan karena kami percaya Engkau yang memiliki kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama. Mari kita saat ini bersama-sama berdoa dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Oke, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.